Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul kembali di majelis ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan tentang hari kebangkitan. Mu'allif rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia itu jika mereka sudah meninggal maka mereka akan dibangkitkan. Maksud ba'ats di sini kebangkitan. Mu'allif menyebutkan bahwa setelah manusia meninggal, Allah Ta'ala akan membangkitkan kembali mereka, menghidupkan kembali mereka untuk mendapatkan balasan. Nah, ini adalah tujuan dari diutusnya para rasul, yaitu agar manusia beramal untuk menghadapi hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya mereka nanti di padang mahsyar. Jadi tujuan diutusnya para rasul adalah untuk membimbing manusia agar mereka beramal, mempersiapkan diri dengan amal-amal mereka menyambut hari kebangkitan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, hari kebangkitan itu yang hari yang Allah Taala sebutkan, ya, kondisi-kondisinya dan juga kengerian-kengerian yang ada di dalamnya, yang ketika disebutkan maka hal tersebut akan membuat hati kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap hati yang disampaikan kepadanya kengerian hari kiamat, maka saat itu ia ngeri, ia khawatir dengan kondisinya nanti di akhirat, sehingga ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha hadzal yaum, dan takut kepada hari ini, takut kepada kondisinya nanti di hari kiamat. Makanya Allah Ta'ala
berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 17 sampai 18, "Fa kaifa tattaqun?" Bagaimana kalian dapat memelihara diri kalian, "In kafartum yauman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian jika kalian kufur terhadap suatu hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Ya, saking ngerinya anak-anak itu jadi beruban karenanya. As-sama'u munfatirum bih, bahkan langit pun pecah belah pada hari itu karena Allah. Kana wa'duhu maf'ula, dan sungguh janji Allah Ta'ala itu pasti akan terlaksana. Maka di sini muallif menyebutkan dua ayat, yang pada dua ayat tersebut Allah Ta'ala menunjukkan, mengisyaratkan iman terhadap hari kebangkitan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada kebangkitan ini salah satu bagian dari iman kepada hari akhir. Ya. Bahkan iman kepada hari akhir itu ya poin utamanya adalah hari kebangkitan. Karena kebangkitan ini adalah sesuatu yang banyak diingkari, termasuk oleh kaum jahiliyah dahulu. Kalau kematian mereka menyaksikannya, manusia akan mati, mereka menyaksikannya. Tapi ketika dikatakan bahwa setelah mati itu mereka akan dibangkitkan, sebagian jahiliyah mereka menolak. Sehingga sering juga kita dengar, ya hidup itu sekali. Ya. Maka puas-puaskanlah di hidup kali ini. Nah, ini ungkapan yang jika diniatkan ya berupa penolakan tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian itu, maka ini bisa mengantarkan orang yang mengucapkannya itu kepada kekufuran. Ia menolak adanya hari kebangkitan, waliyadzubillah. Kenapa hanya disebutkan tentang kebangkitan dari seluruh fase hari akhir oleh mu'alif di sini? Dikatakan bahwa penolakan terhadap kebangkitan pun ini sudah banyak muncul di saat kitab ini ditulis. Ya. Sehingga setelah mu'alif menjelaskan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, dan menyebutkan bahwa di antara dalil kematian wafatnya Nabi SAW itu adalah innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau mati, engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian nanti di hari kiamat di sisi Rabb kalian nanti kalian akan saling berselisih. Ini menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir. Ada fase selanjutnya yang akan dilewati oleh setiap mukallaf, orang yang dibebani syariat. Setelah meninggalnya itu, ya ia berada di alam barzakh sampai waktu tertentu. Ketika sudah tegak hari kiamat, maka dia akan dibangkitkan. Dan kebangkitan ini adalah menghidupkan, mengembalikan ruh kepada jasad. Ya. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua kalinya oleh Israfil
sehingga manusia pun akhirnya bangkit dari kubur mereka menghadap Allah Rabb semesta alam dalam kondisi hufatan, ya, tidak beralas kaki, uratan bila siyab, tidak menggunakan pakaian, telanjang, ghurlan, ya, ia tidak dikhitan, ya. Ini datang dalam kondisi tersebut. Ya, Aisyah pernah bertanya gitu, ya, soal telanjangnya gitu ya. Apakah satu sama lain itu bisa saling melihat? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kondisi hari itu lebih berat daripada hanya sekedar ingin melihat telanjangnya orang lain gitu. Kondisi orang lain. Mikirin kondisi diri sendiri saja sudah sibuk. Ya. Bahkan kalau kita sekarang mungkin ya lihat orang yang lawan jenis yang cantik, yang tampan gitu. Ya, pandangan kita terkadang tergoda untuk melihatnya. Di sana dalam kondisi seperti itu, ketika dibangkitkan, semuanya tahu untuk apa dia dibangkitkan. Untuk mempertanggungjawabkan amalnya, dan itu sudah membuatnya pusing kalau gitu ya sekarang itu. Mikirnya sudah repot gitu. Ngapain cuman hanya sekedar lihat orang lain gitu. Sehingga ini pun adalah bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa yang dibangkitkan itu hanya ruh saja. Ya. Padahal yang dibangkitkan itu adalah ruh bersama jasadnya. Ya. Kemudian Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat selanjutnya, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya pula lah kami mengembalikan kalian, ke tanah lagi dikembalikan, yaitu ketika dikuburkan, ya, ketika dikuburkan setelah kematian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula lah kami keluarkan kalian untuk hari yang lain, di hari yang lain, maksudnya di hari kiamat. Ya, ini jadi bukti bahwa adanya hari kebangkitan. Dan juga dalil yang lain, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Ta'ala menumbuhkan kalian dari tanah, ya, dengan sebenar-benarnya. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kalian ke dalamnya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan juga mengeluarkan kalian dari tanah pula untuk kali yang kedua. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Allah Ta'ala memberikan bukti dan mengulang-ulang, ya, masalah ini tentang penetapan adanya hari kebangkitan, sehingga manusia itu beriman dengan hal tersebut dan bertambah keimanannya, dan mereka pun akhirnya beramal untuk menyambut hari yang agung tersebut. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang beramal untuk menyambut hari tersebut, dan juga termasuk orang-orang yang berbahagia pada hari tersebut, ya.
Lalu mu'allif kemudian menyebutkan wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah kebangkitan itu apa yang terjadi? Mereka muhasabuna, mereka akan dihisab. Majziyuna, dibalas bi a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, agar Allah Ta'ala membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan apa yang telah mereka, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Ya. Nah, inilah tujuan dibangkitkan. Bahwa tujuan dibangkitkan kembalinya manusia itu setelah kematiannya adalah tujuannya hisab dan jaza. Dihisab dan dibalas. Karena makna iman terhadap hari kebangkitan adalah iman terhadap suatu hari di mana manusia kembali kepada Allah Ta'ala untuk dihisab. Nah, ini adalah makna iman terhadap hari kebangkitan. Ia yakin bahwa ia akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala untuk dihisab, dihitung dan dibalas amal-amalnya itu nanti di akhirat. Maka hakikat iman terhadap kebangkitan adalah hisab dan jaza. Ya, hisab dan jaza. Yang dimaksud dengan hisab adalah addu a'malil abdi yaumal qiyamah. Dihitungnya amal seorang hamba nanti di hari kiamat. Biqafillahi ta'ala al-ibad ala a'malihim allati amiluha wa ma kanu 'alaiha fid dunya. Yaitu dengan Allah Ta'ala tampakkan kepada hamba amal-amal mereka, ya, dan apa yang mereka lakukan di dunia. Itu hisab, dihitung, ya. Adapun jaza, balasan, ya, setelah ditetapkan ini kebaikan, ini keburukan, maka orang yang berbuat baik akan dibalas amal salihnya itu dengan pahala. Pahalanya itu dengan nikmat yang abadi. Dan pahalanya itu lebih baik daripada amalnya. Ya, pahalanya itu lebih baik daripada amalnya. Sementara dan tempat kembalinya adalah surga. Sementara orang yang berbuat buruk, ya, ia akan mendapatkan azab yang pedih. Tempat kembalinya adalah neraka. Bedanya, ia akan dibalas sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan bahwa jika amalnya itu adalah amal yang baik, maka kebaikanlah yang akan ia dapat. Dan jika amalnya itu adalah keburukan, maka keburukan pula lah yang ia akan peroleh. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 Allah Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal seberat zarrah kebaikan, maka ia akan melihat balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal seberat zarrah keburukan, ia pun akan dapati balasannya. Dan Allah tidak menzalimi
hamba-hambanya. Dan setiap amal itu tidak akan luput dari hisab, hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang Allah ta'ala ampuni di dunia dengan tidak diperlihatkan kepada orang lain, lalu di akhirat itu pun diampuni oleh Allah ta'ala. Makanya nanti hisab itu ada yang mudah, ada yang berat, ya. Intinya Allah ta'ala itu tidak zalim terhadap hamba-hambanya, sehingga sebagaimana juga ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang tepat, ya. Kami memasang timbangan yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun ya, amalan itu hanya seberat biji sawi, ya, kami pasti tetap akan mendatangkannya, nggak bakal lewat. Sekecil apapun tidak akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab, ya. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha, siapa yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali semisalnya, ya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Makanya kebaikan itu bisa dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ini apa? Fadlan minallah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wa jalla wa ala qad tafaddala bil amal, dan sungguh Allah Ta'ala telah melebihkan, ya, Allah Ta'ala telah melebihkan bil amali salih, telah melebihkan dengan amal salih. Kemudian ya, dengan diberikan taufik untuk beramal saleh, Allah Ta'ala sudah memberikan karunia kepada hamba tersebut. Lalu tidak cukup dengan itu, Allah yang memberi taufik, Allah Ta'ala pula yang membalas, bahkan balasannya 10 kali lipat, ya, bahkan sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keburukan itu hanya dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukan, ya. Karena disebutkan pada ayat tadi, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, orang yang melakukan keburukan akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Beda dengan ketika kebaikan, ya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, husna itu yang lebih baik. Ya, balasan kebaikan itu lebih baik, lebih besar daripada yang ia lakukan. Maka ketika Allah Ta'ala sudah berikan lipatan pahala seperti ini, ya, sementara keburukan itu hanya dibalas dengan semisalnya saja, orang yang celaka di hari akhirat itu adalah orang-orang yang kebangetan. Sudah dilipat gandakan pahala kebaikannya, tapi setelah ditimbang masih kalah nih sama keburukannya. Kebayang? Nah, ini pengingat bagi kita semua, ya, agar jangan sampai seperti kondisi itu, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu juga kita ketahui bahwa hisab ini
disebutkan hisab ini adalah dalam kondisi umum, karena ada pengecualian. Ya, dalam syariat juga disebutkan bahwa ada di antara umat Nabi SAW 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi adanya hisab ini ya secara umum, tapi ada yang dikecualikan darinya sehingga tidak melalui fase ini, tidak melalui fase hisab, langsung masuk surga. Ya. Maka di antara yang ditetapkan dalam syariat itu adalah para pengikut Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, jika para pengikutnya masuk surga tanpa hisab, berarti para nabinya juga sama. Pengikut Nabi itu. Ya. Begitu pula anak-anak dari orang-orang yang beriman yang meninggal saat masih kecil. Ya, itu juga tidak dihisab. Begitu pula al-asyrah mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan dengan surga, itu pun tidak dihisab. Ya. Baik. Dan hisab itu ada dua level. Hisab itu ada 2 level. Ada hisab yang mudah atau hisab yang ringan. Nah, ini adalah hisabnya orang-orang yang beriman, di mana Allah Ta'ala menampilkan ya amal-amal hamba dalam kondisi rahasia. Jadi Allah Ta'ala tutupkan tabir, Allah Ta'ala dekatkan hamba tersebut, Allah Ta'ala kemudian sebutkan amal-amal keburukan yang pernah ia lakukan, dosa-dosanya, lalu kemudian ia mengakuinya bahwa dulu ia memang melakukannya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, sebagaimana dahulu di dunia aku tutupi aib ini, maka hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut. Ini hisab yang ringan, sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya ya, hanya secara rahasia, dan ini tidak untuk sebarang orang ya, bukan untuk semua orang, bukan juga untuk setiap mukmin gitu. Ya, tetapi untuk mukmin yang Allah Ta'ala kehendaki ya, untuk tutupi dosa-dosanya, dan juga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, sehingga ini adalah hisab yang ringan. Ada juga hisab yang berat, al-hisabul asir. Nah, ini sering juga diungkapkan dengan istilah munaqasyah. Yang namanya munaqasyah itu disidangkan, diumumkan di hadapan semua makhluk. Lalu ada muwazanah bainal hasanat wa sayyiat, ada penimbangan antara yang baik dengan yang buruk, ditimbang. Ya. Dan ketika hisab yang terjadi adalah hisab munaqasyah seperti ini, diteliti ini mana yang ini baik, ini buruk, lalu ditimbang, maka ini adalah ciri awal bahwa ia akan diazab. Ciri awal adalah ia akan diazab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man nukishal hisab udziba, barang siapa yang hisabnya itu dengan cara munaqasyah tadi, maka dia akan diazab. Lalu Aisyah mengatakan, alaisa yaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
Ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, maka sungguh Allah Ta'ala akan menghisab dengan hisab yang mudah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika al-ardu, itu adalah hisab yang khusus, menampilkan untuk al-ardu itu ditampilkan secara umum. Kalau tadi hisaban yasiro itu tadi yang secara rahasia. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi mengelompokkan manusia berdasarkan hisabnya itu menjadi 3 kelompok. Ada satu kelompok yang mereka tidak dihisab sama sekali. Ada kelompok yang dihisab dengan hisab yang ringan, dihisab tetap tapi ringan seperti tadi. Secara sir ditampakkan keburukannya, lalu keburukan itu diampuni, ia selamat. Wahuma minal mu'minin. Kedua kelompok ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa firqatun, ada kelompok yang ketiga, tuhasabu hisaban syadidan, ia dihisab dengan hisab yang berat. Wa yakunu minha muslimun wa kafirun. Ada dari kalangan muslim, ada juga dari kalangan kafir di sana. Ya, ketika keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, ia akan mendapati hisabnya hisab yang berat, hisab yang berat. Insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan sedikit, masih berkaitan tentang dalil orang yang menolak adanya hari kebangkitan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahama ba'd. Ikhwah anzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kita lanjutkan sedikit. Tadi disebutkan bahwa hisab itu ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Sehingga manusia berdasarkan jenis hisabnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang tidak dihisab sama sekali, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Dan jangan dibayangkan bahwa nanti Allah sibuk menghitung hamba-hambanya pada waktu yang bersamaan. Tidak, ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak tersibukkan dengan hal ini. Ya, banyak dalil yang menyebutkannya. Ya. Namun ada juga sedikit pertanyaan yang terkadang muncul di tengah Ahlussunnah tentang orang kafir. Apakah orang kafir dihisab atau tidak? Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya. Kalau orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, ya mereka tidak dihisab. Sekarang orang kafir yang tidak ada kebaikannya sama sekali, apakah juga dihisab atau tidak? Ya. Dan yang dimaksud dengan hisab tadi adalah menghitung amal, sehingga bisa dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sementara orang yang kafir, kebaikannya itu sudah dibalas di dunia, ya, didahulukan balasannya di dunia. Sehingga ketika ditimbang itu orang kafir, la hasanata lahu tuzanu bisayyiati, ya, tidak ada sisa kebaikan untuknya. Yang tersisa adalah keburukan. Apakah ada hisab? Gitu. Ya. Maka yang rajih, pendapat yang rajih adalah tetap ada hisab untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah kengerian bagi orang-orang kafir. Bagaimana perasaannya ketika ditampakkan di depan umum, ya, dan ternyata tidak ada kebaikan yang tersisa baginya.
dan seluruh amal kebaikannya itu batal gitu. Ya, untuk diperlihatkan kondisi seperti itu. Ya, bukan untuk diperlihatkan kebaikannya berapa, keburukannya berapa gitu. Tapi untuk menambah penyesalan baginya gitu ya. Ya. Adapun bagi orang-orang yang beriman, ya, orang muslim tadi yang tetap dihisab gitu. Apa fungsinya hisab? Yaitu untuk menunjukkan tingkatan. Ya, sama ya. Hisab itu secara umum bisa untuk menunjukkan tingkatan. Baik orang kafir berarti bagaimana level-level mereka dalam hukuman yang akan diterima begitu. Begitu Pak orang-orang yang beriman, bagaimana level mereka nanti di surga, ya, dari tingkatan kebaikannya. Ya, sebagaimana surga itu memiliki darajat, tingkatan-tingkatan yang ke atas, neraka pun memiliki darokat, tingkatan yang ke bawah. Semakin bawah semakin berat siksanya. Ya. Ya. Bukan berarti kemudian orang kafir dihisab pasti masuk surga karena diperhitungkan ya. Tidak. Tapi untuk menunjukkan tingkatan azabnya nanti di neraka. Nah, kemudian muallif rahimahullahu taala menyebutkan waman kadzdzaba bil ba'tsi kafara, orang yang mendustakan kebangkitan ia kufur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Disebutkan kafaru. Ya, meyakini tidak dibangkitkan ini adalah keyakinannya orang-orang kafir. Maka orang yang mendustakan adanya kebangkitan ini adalah kekufuran. Qul, katakanlah, bala, tentu saja, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitakan tentang apa yang kalian sudah kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa orang yang mendustakan hari kebangkitan ini pun kafir dengan banyak dalil. Beliau menambahkan dalil-dalil lain, di antaranya adalah surah Al-An'am ayat 29 dan 30. Wa qalu, dan mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, hidup hanyalah kehidupan kita ini di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ya, seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabb mereka nanti di hari kiamat, ya. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini adalah benar, kebangkitan ini adalah benar. Ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala wa rabbina, akhirnya mereka menyadari, tentu saja demi Rabb kami. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab oleh kalian disebabkan apa yang telah kalian kufuri sebelumnya. Ini menunjukkan bima kuntum takfurun,
bahwa tidak meyakini adanya kebangkitan inilah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Dan iqna'u haula'il munkirin fi ma ya'ti, dan menjelaskan terhadap orang-orang yang mengingkari, ya, hari kebangkitan itu ya dengan tiga cara. Ya, cara menjelaskannya itu ada dengan tiga cara. Katakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, awalan, yang pertama, anna amral ba'tsi tawatara bihin naqlu anil anbiya'i wal mursalin fil kutubil ilahiyah, bahwa urusan kebangkitan ini ya disampaikan secara mutawatir ya dari para nabi dan rasul dalam kitab-kitab ilahiyah dan syariat-syariat yang berasal dari langit. Semuanya itu dijelaskan melalui dan didapati dari para rasul. Wa talaqqathu umamuhum bil qabul, umat-umat mereka pun menerima hal ini dengan baik, bahwa ada kebangkitan. Lalu ada pertanyaan yang menggelitik kemudian, bagaimana mungkin kalian mengingkarinya sementara kalian malah membenarkan apa yang dinukil kepada kalian dari para filosof atau yang memiliki pemikiran yang menyimpang, meskipun pemikiran mereka itu tidak sampai kepada derajat yang baik di dalam tentang kebangkitan, ya, tidak juga menyerupai dalil-dalil yang benar, tidak juga sesuai dengan kenyataan, ya, tapi diterima. Sementara ya apa yang disampaikan oleh Rasul tentang adanya hari kiamat dan hari kebangkitan itu justru ditolak. Ya, ini penjelasan yang pertama, bahwa semua para rasul itu menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Dalam kitab-kitab samawi terdahulu pun demikian. Yang kedua, urusan kebangkitan ini ya dikuatkan oleh akal. Ya, dikuatkan oleh akal. Ya, dari beberapa sisi. Yang pertama, yang kedua ini ada bukti-buktinya ya, bahwa akal pun menerima kemungkinan adanya kebangkitan. Yang pertama, kullu ahdin la yunkiru ayyakuna makhluqan ba'dal adam. Setiap orang itu tidak mengingkari bahwa ia itu makhluk setelah sebelumnya tidak ada. Ya, kita sadar bahwa kita jadi manusia sebelumnya tidak ada. Ya, tidak ada. Setelah tidak ada, diadakan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita ini baru, sifatnya baru, nggak ada dari dulu. Nah, usia misalnya 30 tahun, berarti 35 tahun yang lalu kita belum ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Falladhi khalaqahu wa abathahu ba'da lam yakun qadirun ala i'adatihi bil ula. Zat yang menciptakan kita, ya, mengadakan kita, ya, setelah sebelumnya tidak ada, itu maha mampu, maha kuasa untuk mengembalikannya lagi. Kalau dari tidak ada jadi ada saja mampu, kalau sekarang dikembalikan lagi pun Allah Ta'ala mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah zat yang mengawali penciptaan pertama kali, kemudian Allah Ta'ala yang akan mengembalikannya, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengembalikannya itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau disebutkan menciptakan pertama kali itu kan istilahnya ya sebelumnya tidak ada jadi ada. Kalau hanya
mengulang berarti yang sudah ada diadakan lagi kan gitu. Itu lebih mudah. Ya. Memproduksi baru prototipe lebih sulit. Setelah ada contohnya tinggal di copy banyak lebih mudah. Atau diulang lagi dengan model yang sama lebih mudah. Ya, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat pada surah Al-Anbiya 104, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami sudah mengawali penciptaan pertama kali, nu'iduhu, kami akan mengulangnya, wa'dan alaina, ini adalah janji yang pasti kami tepati, inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami pasti akan melakukannya. Kemudian yang juga dikuatkan dalam akal adalah kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ard li kibarihima wa badi'i sun'atihima. Setiap orang tidak ada yang mengingkari besarnya, ya, agungnya penciptaan langit dan bumi. Orang-orang yang merenungkan langit dan bumi saja, mentadabburinya, ia akan menyaksikan bahwa ciptaan Allah Ta'ala ini sungguh hebat gitu. Ya. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan manusia dan mengembalikannya lagi setelah mereka meninggal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 33, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard, sungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah Ta'ala tidak merasa sulit, ya. Tidak merasa sulit ketika menciptakannya. Tidak capek menciptakan langit dan bumi. Biqadirin ala ayyuhil mauta, maka Allah Ta'ala pun mampu untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bala ala innahu ala kulli syai'in qadir, tentu saja sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang ketiga, orang yang memiliki penglihatan, ia akan menyaksikan bagaimana bumi itu gersang yang tidak ada tumbuhan padanya. Lalu ketika hujan turun, ya, maka ia berubah menjadi subur dan tumbuhan pun hidup setelah sebelumnya layu gitu ya. Maka zat yang maha mampu untuk menghidupkan bumi, ya, menghidupkan kembali tanaman yang layu tadi setelah sebelumnya mati, itu pun mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan juga membangkitkan mereka. Ya, ya, ini masuk akal. Ini masuk di akal. Ya, jadi secara akal pun demikian. Kalau direnungkan, ya Allah, kebangkitan itu maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terkadang kebangkitan itu disaksikan oleh panca indera. Ya. Disaksikan oleh panca indera. Sebagaimana yang terjadi, ya, digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259, ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan bahwa menghidupkan kembali orang yang mati. Di sana Allah Ta'ala menjelaskan, au kalladzi marra ala qaryatin, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri, wahiyya khawiyatun ala urushiha, yang temboknya itu telah roboh menutupi atapnya,
Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Lalu dia berkata dalam dirinya ya, ketika melihat kampung yang sudah mati itu, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Maka Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Dibuat mati selama 100 tahun. Tsumma ba'athahu. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan lagi setelah 100 tahun. Qala kam labista. Kemudian ditanya, berapa lama engkau tidur gitu. Berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Saya tinggal mungkin sehari atau setengah hari. Perasaannya gitu. Qala, lalu dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, bal labista mi'ata am. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasanna, yang belum berubah. Yang belum berubah. Masih bagus gitu. Setelah 100 tahun masih bagus. Tetapi kemudian diperlihatkan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang sudah mati itu pada apa? Pada himar, pada keledainya yang ditunggangnya. Wanzur ila himarika. Kemudian perhatikan keledaimu. Keledainya itu sudah jadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas. Dan kami jadikan ya, itu ya, kami jadikan engkau itu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Ya, artinya kami kuasa untuk mematikanmu, menghidupkan setelah 100 tahun. Nah, untuk kamu sendiri, nih lihat nih, apa? Keledainya. Wanzur ilal idham. Lihatlah, perhatikanlah kepada tulang belulang keledai itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami susun kembali. Tsumma naqsuha. Kemudian kami balut kembali tulang tersebut lahma dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah nyata untuknya ya hal tadi, qala, maka ia mengatakan, a'lamu, aku sekarang yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini juga bisa dijadikan penjelasan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Lihat, secara hisi pun terjadi, disebutkan di sini. Juga dalam ayat yang lain ketika Allah Ta'ala bangkitkan orang yang mati dengan bagian dari sapi yang dipukulkan kepadanya, ekornya itu, sehingga ia bangkit kembali. Ini adanya hari kebangkitan pun itu bisa nampak dari situ. Itu saja bisa bangkit lagi. Yang sudah mati saja bisa bangkit lagi. Allah yang maha kuasa untuk melakukan. Lalu burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, ya, lalu dipanggil, yang sudah sembelih dipanggil, ia hidup lagi, datang menghampiri Nabi Ibrahim, sebagai bukti bahwa kebangkitan itu ada, Allah yang membangkitkannya. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita menjelaskan tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan, adalah annal hikmata taqtadi al-ba'tsa ba'dal maut. Ini sesuai dengan hikmah. Adanya kebangkitan setelah kematian itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Litujaza kullu nafsin bima kasabat, agar setiap jiwa itu dibalas dengan setiap usahanya. Walaula dzalika lakana khalqun nasi abasan lakimatalah. Kalau tidak ada balasan, ya, berarti seolah-olah penciptaan manusia itu sia-sia, ya, sia-sia. Lakimatalahu, tidak ada nilainya. Wala hikmata minhu, tidak ada juga hikmah dari penciptaan manusia. Walam yakun bainal insani wa bainal bahaim farqun fi hadil haya. Kalau gitu nggak ada bedanya antara manusia dengan hewan di dunia ini. Kalau tidak ada balasan, ya, tidak ada balasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 105, ini 100 berapa nih?
115 sampai 116 ya. Di kitab An-Nas 155. Nah, afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan, bahwa sungguhnya kami ciptakan kalian itu sia-sia, main-main saja, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, maka sungguh maha tinggi Allah al-malik yang maha merajai, al-haq yang maha benar, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, Rabbul Arsyil Karim, yang mempunyai Rabbnya Arsy yang mulia. Ini disebutkan bahwa jangan pikir bahwa penciptaan itu hanya main-main saja, dan yakinilah bahwa kalian akan dikembalikan, gitu ya. Kemudian juga di dalam surah Thaha ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyah, sungguhnya hari kiamat itu pasti datang, akadu ukhfiha, namun aku merahasiakan waktunya, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar tiap-tiap jiwa itu dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Kemudian juga dalam surah di sini surah An-Nahl ayat 38 sampai 40 Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, la yab'atsullahu may yamut, bahwa Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan orang yang mati, ya, bala wa'dan alaihi, ya, bahkan, ya, tentu saja, bahkan ini adalah janji dari Allah Ta'ala, haqqan, yang pasti benar, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi, apa tujuan dibangkitkan itu ya? Ini hikmah nih, agar Allah Ta'ala jelaskan untuk mereka apa yang dahulu mereka perselisihkan, waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Innama qauluna li syai'in, sesungguhnya perkataan kami untuk sesuatu, idza aradnahu, jika kami inginkan, an naqula lahu kun fayakun, ya, cukup kami katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi, ya. Dan juga dikutip surah At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu meyakini, mengklaim, alla yub'asu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala, tentu saja, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna tsumma latunabba'una bima amiltum, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberitahukan tentang apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza buyyinat hadhil barahin, jika bukti-bukti nyata ini dijelaskan kepada orang-orang limunkiril ba'ts, orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, wa asarru ala inkarihim, dan mereka terus mengingkari, terus-menerus mengingkarinya, fahum mukabiruna mu'anidun, maka mereka itu adalah orang-orang yang sombong dan melampaui batas, ya. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalibin yanqalibun, dan kelak mereka akan mengetahui, ya, orang-orang yang zalim ini, ya, akan mengetahui tempat mana yang akan mereka tinggali, ya, ke tempat mana mereka akan menuju, gitu ya. Ya, ini adalah bukti-bukti bahwa hari kebangkitan itu ada, gitu ya. Ya, sampai situ dulu, insyaallah kita nanti akan lanjutkan kepada hikmah diutusnya para rasul, ya, dan diantaranya adalah untuk mengingkari taghut, dan juga nanti ada pembahasan berkaitan tentang pemuka-pemuka taghut, insyaallah di bagian khatimah penutup dari kitab ini. Nah,
cukupkan dulu majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari adalah faedah manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.